Orang baik itu orang yang suka membantu orang lain, walaupun saat kita membantu berkorban, bahkan diri kita jempalian gara-gara membantu kita terlilit hutang. Bagaimana posisinya? Ada yang alami begitu, saking baiknya dengan orang lain sehingga dirinya dan keluarganya kelabakan. Afirmasi. Doa itu sebetulnya afirmasi Bapak Ibu. Doa itu afirmasi. Apa ki afirmasi ki lali aku nek mbah-mbah nek kene iki. Kenapa Pak Wit afirmasi itu? Kalau kamu itu menjadi manusia ragu, kalau kamu itu menjadi manusia yang mudah bimbang, kalau kamu menjadi manusia yang sering digerakkan oleh insting, ya, maka kamu memerlukan afirmasi terhadap diri kamu. Afirmasi itu begini, nggak usah penjelasan deskripsi ya, langsung contoh aja ya. Jadi saat kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Itu afirmasi namanya. Jireng sanompo ya. Kamu itu punya nama, namanya Abdul Qadar. Kan gitu. Kamu ingin mengafirmasi terhadap nama kamu. Maka kamu sedikit banyak mengetahui tentang nama kamu. Afirmasi Qadar. Muhammad Qadar, namamu itu adalah Muhammad Qadar. Katakanlah di otak-atik nama dulu, ini menjadi insting dulu. Muhammad itu terpuji, harapannya untuk menjadi manusia-manusia yang menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi. Qadar itu ketetapan. Jadi nasibku kini melarat, nasibku nak ciloko, nasibku nak sia-sia, ya aku tetap sia-sia, begitu kan? Saat kamu menyebut nama, kalau kamu terafirmasi menjadi manusia pengikut yang sia-sia. Kan umpamanya kan begitu. Enggaklah, ini enggak begini nih. Kamu membuat definisi sendiri. Bahwa qadar itu ketetapan yang baik, bukan buruk. Ketetapan yang baik. Dan ketetapan itu harus diikhtiari. Sebab kalau saya belajar, maka ada ketetapan saya menjadi baik. Kalau saya komunikasi, maka saya ada ketetapan baik orang yang bisa berbicara dengan baik. Kalau saya itu adalah ada ketetapan menjadi orang yang berfaedah dan bermanfaat, maka saya harus melakukan kegiatan atau usaha ikhtiar-ikhtiar dengan kesabaran dan tawakal menjadi orang yang ditetapkan baik. Oke. Setelah kamu tetapkan nama itu Muhammad Qadar, maka kamu mulai afirmasi, aku Muhammad Qadar, pamannya kan begitu. Mbok tulis menjadi orang baik kan gitu. Tapi tidak menjadi sebuah ego. Ini kan untuk menghilangkan keraguan diri. Sebagai contoh pamannya kan begitu. Ini nickname kok masuk ke sana ya. Jadi doa itu afirmasi. Kenapa nama itu adalah doa? Gak apa-apa namanya jelek, Ahmad Cikra, kan gitu. Ada orang yang namanya Ahmad Cikra, di ngarepe bagus banget Ahmad, tapi gurunya Cikra. Bayanganmu kan jelek, aduh Cikra. Kamu afirmasi, enggak, Cikra itu bagus. Kalau nggak ada Cikra, semua tempat itu kotor. Kalau nggak ada Cikra, sampah-sampah itu nggak akan bisa dikumpulkan, nggak bisa disatukan. Hanya karena Cikra menjadi pemersatu. Maka saya bisa menjadi manusia pemersatu sebagai Cikra. Kan gitu. Sehingga pada saat ada orang, namamu Muhammad Cikra, bagus kan? Kan gitu. Kadang orang itu sering bertanya-nya itu salah. Nama saya bagus kan? Itu bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan. Pertanyaan yang tidak ada opsi. Kita kan sering membuat pertanyaan-pertanyaan nggak pakai opsi, nggak ada opsinya begitu loh.
ibu-ibu nek pamane masak begitu, pertanyaan gini suami ataupun suami saat melakukan sesuatu, pertanyaannya ya harus opsi. Pertanyaannya biasanya pembenaran. Keluar kota, kemudian pulang membawa oleh-oleh diserahkan kepada istrinya. Kemudian, Bu, ini oleh-oleh bagus kan? Istrimu apa muni elek? Ya gak mungkin, pertanyaanmu itu bukan pertanyaan, bagus kan? Kan gitu. Bojone yang ngono teko-teko agak teko digawekne teh. Niki Pak, Mas, tehnya seruput, enak kan tehnya? Mbok asin ya mesti enak. Wong pertanyaanmu iki wis pertanyaan yang tidak ada pilihan. Enak kan teh saya? Ini. Jadi kalau mendapat pertanyaan begitu memang keinginan istrimu atau keinginan suamimu memang minta dikukuhkan. Jadi buang pertanyaan itu, langsung afirmasi ke dalam diri kamu. Pada saat ternyata keliru, bukan gula yang dimasukkan akan tetapi garam. Karena pertanyaannya, enak toh tehnya Mas? Enak kan kopinya? Enak kan? Pertanyaannya itu, lepaskan pertanyaan itu. Sepahit apapun kopinya, seasin apapun tehnya, permintaan istri pasanganmu itu adalah, anggap itu ngetes. Iya Bu, enak banget, top, matur nuwun. Ibu, terus kamu pamit ke belakang, lutak-lutak. Kan gitu. Itu pertanyaan itu adalah pertanyaan afirmasi, pertanyaan untuk mengukuhkan atas apa yang dilakukan oleh pasangan kamu itu adalah untuk diminta dikuatkan. Itu bentuk kasih sayangnya istri kepada suami. Itu. Saat jawabannya itu adalah asin, wah enggak sayang ya kan gitu. Pertanyaan itu terkadang juga harus dipilah kan gitu. Kita sering mendengar isu pertanyaannya istri atau pertanyaan suami itu pertanyaannya sudah salah kan gitu loh. Atau bisa jadi benar karena fungsinya afirmasi. Afirmasi. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan begitu apa yang dari benak kamu? Istrimu atau suamimu berarti nggak pede terhadap dirinya sendiri. Berarti ada sesuatu yang kamu tidak tahu tentang pasanganmu. Saat dia bertanya, bagus kan Bu oleh-olehnya? Padahal kamu nggak seneng sama sekali. Yang kamu harus tahu, berarti suamimu itu nggak pede. Itu merupakan perspektif bahwa suamimu butuh dukungan. Butuh disupport. Kan gitu. Sebaliknya kalau sang suami istrinya masak orang enak-enak, tapi pertanyaannya adalah enak kan masakan saya? Maka ini butuh afirmasi, butuh pengukuhan. Berarti istrimu itu gak pernah pede di dalam memasak selama ini, kan gitu. Kalau ingin tahu data, coba ke teman-temannya. Saat ketemu teman-temannya alumni atau temannya apa, dia biasanya peran masaknya di mana? Hanya ngirisi brambang, hanya melihat irisan, gitu. Atau aku tak bagian belanja ke warung depan, kan gitu. Tidak pernah mengambil peran aku sing goreng, aku sing masak, umpamanya begitu. Coba, biasanya cocok biasanya. Tapi nggak perlu kamu tolos, nggak perlu dipermalukan, karena kamu yang akan malu, kan gitu. Paham maksud saya? Nah, gitu.
Jadi saat ada pertanyaan, berarti ini ada tindak lanjut. Kalau kamu ingin tahu data, walaupun sebenarnya untuk apa tahu data, itu sudah menunjukkan penggambaran itu terhadap diri kita. Pertanyaan itu menggambarkan siapa diri kita. Kalau pertanyaannya, Pak, ini apa? Pak, ini bagaimana? Itu sudah beda. Kita akan ngomong psikologi kalau begitu. Ini sudah beda. Ya kan begitu biasanya. Oke. Kembali, ini adalah Idul Adha. Idul Adha, Idul itu kembali. Mana Idul itu kembali. Tapi kembali tidak dalam pengertian karena tidak pede. Ya. Kembali bukan dalam pengertian karena nggak tahu jalan. Idul itu, kalau kita kan biasanya kembali. Lu kok balik nih? Aku lali KTP ku carry, kan kembali kan? Itu kan kembali. Ngapa kali dompetnya carry? Ngapa kok balik? Aku gak roh alamate. Itu Idul bukan makna ini, kembali dalam pengertian karena sudah mengetahui alamat dengan persis. Pengertiannya kembali ini adalah mengembalikan ke rel, kembali kepada rel karena telah terjatuh dari rel itu. Kembali kepada jalannya karena telah belok ke cabang-cabang yang lain. Pikirannya telah berpikir tentang Idul. Itu kembali. Fitri, fitroh, itu kembali kepada fitroh. Maka mengenal fitroh. Kalau Idul Adha, dari kata adhat, itu maknanya adalah mendekat. Atau maknanya korban. Idul Adha kembali korban. Korban dari kata koroba, korban. Pakai kof bukan pakai kaf. Korban itu maknanya adalah melepaskan segala sesuatu yang bersifat material. Korban, berani berkorban. Jadi orang yang berani berkorban untuk berada di rel. Kita berada di rel karena kita telah terjatuh dari rel. Karena korban sekarang ini hanya berdebat sapi urunan 7, wedus berapa, begitu ya, kebingungan bagaimana cara mendefinisikannya tentang syariat. Kemudian ini bias menjadi perdebatan sana sini, ada boleh ada yang tidak, kan begitu. Karena tidak melihat esensinya sebuah amal, tidak melihat esensinya sebuah sedekah, tidak melihat esensinya sebuah pelepasan ego, pelepasan keterikatan dengan material, supaya tidak terikat dengan material, sehingga yang dihitung hanya syariatnya, kemudian ditambah pikukuh, diafirmasi maksimal 7, dengan asumsi kalau lebih dari 7 di surga nanti ada satu yang nggak kebagian, khawatir di surga nanti tukaran, kan gitu. Maka jatah untuk urunan sapi itu hanya 7. Kalau 8, saat nanti di surga itu yang 8, karena sapinya hanya mau dinaiki oleh 7, sehingga pada saat di surga nggak ada permainan humpimpah. Gantian dulu, siapa 7 yang naik, siapa yang turun dulu, jalan nuntun dulu. Kalau kita menggunakan logika dunia, mestinya 8, karena yang 2 nuntun, gantian nanti, kan begitu. Gitu. Nek gak dituntun kan bedal-bedal, kan gitu. Nggak apa-apa, gantian, kan gitu. Apalagi sing dibeleh sapi limosin, utawa besok yang kita beleh itu kebu, kan gitu kan. Berapa minimal kan gitu. Kita nggak ngomong syariat ini. Tapi yang jelas bahwa inti sebuah korban, kita mengembalikan kepada real idul korban. Kembali kepada posisinya
pemikiran-pemikiran, tindakan-tindakan yang telah melenceng, tindakan-tindakan yang tidak pada posisinya, tidak pada semestinya, kembalikan kepada asal mula kata kurban, kata Aidul Adha, kembali kepada mendekat kepada Tuhan. Proses-proses semua aktivitas adalah proses mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita mengatakan mendekat atau berkorban, evaluasi diri, orang itu kamu coba evaluasi diri, mencermati tentang kehidupan diri kita sendiri, kan harus tahu parameternya, kan harus tahu ukurannya, harus tahu standarnya. Kamu evaluasi, kalau nggak tahu standarnya bagaimana mengevaluasi? Apa yang dievaluasi? Evaluasi pemikiranmu ke evaluasi, nanti tindakanmu itu kamu evaluasi. Kalau kita itu mengevaluasi, kan kita harus tahu apa yang dievaluasi, parameternya apa. Nah, itu. Muhasabah itu apa yang dimuhasabahi, kan harus tahu. Artinya bahwa berpikir secara hati nurani. Katakanlah demikian deh. Kita mendengar dengan mata. Kita melihat dengan nurani. Kita berpikir dengan rasa. Kan gitu. Kita mendengar dengan mata. Mendengar dengan mata. Sama ya. Pada saat orang yang mendengar dengan telinga lah, kan begitu ya. Ini sebuah penekanan afirmasi. Kalau kamu mendengar dengan mata, artinya bahwa saat kamu mendengar informasi orang lain berbicara, mata kamu juga menatap, maka kamu mendengar dengan mata. Kamu berpikir dengan nurani, sebab parameternya nurani. Nurani ini posisinya apa sih? Nurani itu hati yang mengetahui kebenaran, hati yang berpegang kepada kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kan juga harus jelas, harus diafirmasi, harus jelas. Kebenaran Tuhan. Nah, Tuhan seperti apa? Tuhan yang harus dikenali. Katakanlah operasionalnya begini, hati nurani itu mengenal ada kehadiran Tuhan. Gerakannya itu adalah ini hada ummatukum wakidah. Cirinya, orang yang bergerak secara hati nurani itu pasti guyub rukun. Gerakannya pasti guyub rukun. Kemudian, dia akan lebih menjadi pendengar yang baik daripada menjadi pembantah. Ciri hati nurani mengalahnya di sini. Dia cenderung menjadi pendengar yang baik daripada pembantah, kan gitu. Sebagai contoh begini, setiap orang sering mengatakan jadilah orang baik, suka membantu dan menolong orang lain, itulah orang baik. Saya yakin semua di sini membenarkan begitu, benar? Benar kan? Orang baik itu orang yang suka membantu orang lain, walaupun saat kita membantu berkorban, bahkan diri kita jempalian gara-gara membantu kita terlilit hutang. Bagaimana posisinya? Ada yang alami begitu, saking baiknya dengan orang lain sehingga dirinya dan keluarganya kelabaan. Ya, kamu bisa mengukur saat kamu membantu orang lain, kalau ternyata kamu itu tidak mampu mengatasi diri kamu, ya jangan membantu. Kalau ternyata kamu tidak mampu mengendalikan diri, kamu akan berbicara kepada orang lain. Sudah saya bantu, ternyata dia itu nggak pernah membantu balik. Sudah saya bantu, ternyata dia tidak pernah mengembalikan, janji saja. Berarti kamu membantunya sia-sia dan kamu berdosa. Jadi kamu bisa memperspektifkan lebih dulu, kalau kamu membantu, bisa enggak kamu mengendalikan diri kamu saat kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu inginkan saat kamu membantu. Itu ternyata yang kamu bantu itu tidak peduli.
Karena faktanya banyak manusia kita peduli kepada orang lain. Orang yang kamu peduli itu tidak pernah peduli dengan kamu. Kan begitu. Jadi kalau kamu peduli kepada orang lain, memang yang harus menyertai jujur ikhlas. Nah, ini gitu, kalau kita memang memiliki kepedulian, ini yang dibangun. Saat kita tuh membangun suka peduli tapi gak ada kejujuran dan gak ada keikhlasan, gak ada ketulusan, kamu hanya menjadi orang yang kamplofase, menjadi bunglon. Menjadi bunglon artinya hanya kulitnya saja rubah, hatinya tetap marah. Berapa sering kita kecewa kepada orang lain, padahal kita sudah memberikan perhatian dan peduli. Akhirnya kita berpikir, geton aku membantu dia, peduli dengan dia, ternyata dia nggak pernah peduli dengan saya. Berapa sering kita membatin itu? Kalau membatin untung, tapi kalau bocor berarti kepedulianmu sia-sia sebagai amal ibadah. Jadi kamu bisa mengukur. Akhirnya saya bertanya kembali, baik, menjadi orang baik itu dia kan peduli dan membantu orang lain kan? Bener kan? Saya katakan tidak. Bukan begitu. Orang baik itu adalah orang yang terjaga kesadarannya. Bukan orang yang suka membantu orang lain. Kamu minta bukti? Betapa banyak calon pemimpin dan telah menjadi pemimpin, mereka sangat peduli dengan masyarakat. Kapan waktunya? Saat menjelang coblosan. Dia sangat baik kepada banyak orang. Bener? Bener kan? Akan tapi dia melakukan itu berada di dalam kesadaran atau hanya orang baik? Apakah kamu mengatakan dia bukan orang baik? Orang membantu kok. Baik kan? Akan tetapi dia membantunya tidak berada di dalam kesadaran. Yang dibutuhkan adalah memiliki dan terjaganya kesadaran. Kesadaran itu hati nurani. Maka harus tahu definisi hati nurani. Orang yang sadar. Akalnya berfungsi untuk dikatakan hati nurani. Wah, ini perpecahan ini. Hati nuraninya ngomong, nggak boleh. Otaknya akhirnya berstrategi, nggak boleh. Saya diminta dihutangi teman saya, ini teman akrab saya. Kalau saya nggak membantu, wah, saya ini teman yang apa, sahabat yang apa, akan begitu. Tapi kalau kamu masuk kesadaran akan berbeda. Saya harus sadar dia teman saya. Dan saya juga harus sadar, teman saya juga harus dibantu dengan kesadaran. Maaf, teman akrab saya nggak bisa membantu kamu, kamu harus bisa membantu diri kamu sendiri. Umpamanya kan begitu. Terkadang kita tidak membantu. Cirinya begini, kalau kamu ada orang yang merasa, katakanlah, kamu berada di dalam kesadaran atau di luar kesadaran. Ya. Saat kita membantu orang lain, bukan hitung-hitungan. Saat dia mengatakan, tolong saya dibantu dong. Saya dibantu, pamankan begitu. Kamu juga harus melihat data. Pada saat dia dibantu dalam posisi, bisa jadi bantuan kita akan menjurumuskan dia. Bisa jadi kan begitu. Kalau hanya kita berpikir orang baik, supaya kamu dapat cap menjadi orang baik. Yang diperlukan adalah cap orang sadar.